Salam, selamat malam Bapak Ibu, umat Tuhan dimanapun berada yang senantiasa setia mengikuti ibadah dari gereja Jemaat Masale. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita diperkenankan lagi untuk siap di dalam mengikuti ibadah bersama dengan keluarga Bapak Martin Simakesu dan juga dengan keluarga Yosef Nini. Mari kita siapkan hati kita, lalu kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 17 ayat 1, mari kita puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya. Besarkan namanya di kerajaan-Nya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur bersama-sama secara responsorial dari Mazmur 105 ayat 23 sampai pada ayat yang ke-36. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham, Tuhan membuat umatnya sangat subur, dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya, diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya, dan Harun yang telah dipilihnya, keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka, dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap. Tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya, Diubahnya air mereka menjadi darah, dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Kata-kata kekeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat, dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka, dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka. Mula segala kegagahan mereka. Sebelum kita menikmati pelayanan firman, mari kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 117. Ada yang tanya.
Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatmu. Untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan kuasa Roh Kudus kepada Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, bersama-sama dengan seluruh umat-Mu, mensyukuri akan segala kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan ini. Terlebih bagi keluarga kekasih Bapak Martin Simakesu dan juga keluarga Bapak Yosef Nini. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, yang akan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, dan kami diteguh kuatkan untuk melakukannya dalam hidup ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada pasal yang ke-12, Roma pasal 12, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar,
berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Saudara-saudaraku, tema kita sebagaimana yang dicatat di dalam ayat yang ke-9, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, teristimewa untuk Bapak Martin Simakesu dan Bapak Yosef Nini beserta seisi rumah tangga yang tentunya diberkati dan dirahmati Tuhan. Patutlah segala puji dan syukur serta segala sembah kita nyatakan di hadapan Tuhan, sebab jikalau Tuhan masih berkenan mengizinkan kita untuk menikmati hari ini, itu hanya karena anugerahnya. Kita harus sadar bahwa setiap desa napas hidup kita adalah berkat-Nya. Dan jikalau kita masih boleh ada, itulah bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang baik, dan Allah yang setia. Dan kepada Bapak Ibu yang percaya, mari katakan amin. Dan jika kita menyadari akan kedahsyatan kasih Tuhan yang berlaku di setiap langkah kehidupan kita, tentunya sebagai anak-anak-Nya, sepatutnya lah juga kita berbagi kasih satu dengan yang lain. Mari kita katakan, aku mengasihimu dengan kasih yang tulus, karena Yesus telah mengasihi diriku. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bukan secara kebetulan apabila Paulus meletakkan pembahasan tentang kasih di sini, tepat sesudah ia menguraikan secara panjang lebar tentang hakikat pelayanan rohani dalam ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8. Paulus menginginkan agar pengajarannya itu diperhatikan secara seksama supaya tidak mencemari semua pelayanan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Allah menginginkan supaya penggunaan karunia-karunia rohani sesuai yang dikaruniakannya kepada kita itu berlandaskan atau dibangun di atas dasar kasih. Di sini Paulus mau berkata bahwa tidak cukup hanya melayani dengan cara tertentu sesuai dengan karunia yang Tuhan karuniakan, jikalau hati kita jauh dari kata kasih. Jikalau hati kita hambar dengan kasih. Jadi saudara-saudara, yang paling penting adalah motivasi di balik semua tindakan pelayanan kita adalah karena kasih. Kasih yang mana? Kasih yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita yang tidak menuntut pamrih. Tanpa kasih, sekali lagi saya mau mengatakan, tanpa kasih pelayanan hanyalah sebuah keterpaksaan dan rutinitas yang membosankan. Yang paling parah saudara-saudara, semua upaya pelayanan akan menjadi sia-sia tanpa berlandaskan kasih. Karena apa? Karena kasih itu adalah karunia yang paling utama. Ada 3 hal yang dikatakan Paulus, yakni iman, pengharapan, dan kasih. Dan dari ketiganya itu yang terlebih besar adalah kasih.
Sehingga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, Paulus mengajak setiap orang untuk mengejar karunia yang paling utama. Sebab karunia inilah yang akan menyempurnakan semua karya pelayanan kita bersama. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini sangat penting dalam rangka kita mengaktualisasikan kasih Allah yang terbesar dalam kehidupan kita. Kasih yang mana itu? Kasih yang dicatat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan menghadirkan setiap kita dalam konteks kehidupan bersama. Dan disitulah setiap kita diberi kesempatan untuk mempraktekkan atau mempertontonkan arti kasih yang sesungguhnya. Jika dunia ini hanya mengenal tindakan kasih yang menuntut pamrih, maka selaku orang-orang yang diselamatkan, kasih yang patut kita praktekkan adalah kasih tanpa memandang muka. Kasih Kristiani adalah kasih yang tidak lazim, di mana kita tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi kita dituntut untuk mengasihi mereka yang sering menyakiti hati kita. Tuhan Yesus menekankan kasih yang tidak lazim ketika Ia berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Matius pasal 5 ayat 44 sampai 45. Saudara-saudaraku, hidup mengasihi orang lain, sesungguhnya itu adalah hati Tuhan sendiri. Ketika kita mengasihi orang lain, sesungguhnya kita mengasihi Allah. Dan saat kita mengasihi orang lain, maka secara otomatis hidup kita akan dihindarkan dari segala tindakan yang jahat. Tuhan sangat-sangat memandang sebagai sebuah kekejian jikalau hati kita diliputi oleh rasa iri dan dengki. Tuhan memandang secara keji kehidupan anak-anak Tuhan jikalau hidup mereka masih dibungkus dengan amarah dan dendam. Mari saudara-saudara, kita menyatakan hal yang dituntut oleh Tuhan dalam hidup kita yang sesungguhnya. Sebagaimana Ia tidak mengingat segala kesalahan dan dosa-dosa kita, maka kita pun harus membuka diri kita untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan mereka. Indah sekali praktek kehidupan kasih yang diungkapkan oleh Paulus dalam bacaan kita. Ketika seterumu lapar, berikanlah ia makan. Ketika seterumu haus, berilah ia minum. Tidakkah hal ini yang harus kita pertontonkan dalam kehidupan kita? Sebab apa? Sebab Tuhan tidak lagi memandang kita sebagai seteru. Ia memandang kita sebagai anak-anaknya. Bahkan Kristus Yesus menyebut kita sebagai sahabat. Dan sebagai sahabatnya, Ia memberikan seluruh hidupnya demi keselamatan sahabat-sahabatnya. Untuk itulah, sekejam apapun manusia memperlakukan kita, sekejam apapun manusia menyatakan yang tidak baik dan tidak benar dalam kehidupan saudara dan saya, jangan pernah terbesit dalam pikiran kita untuk melakukan pembalasan. Paulus menekankan di sini, berikanlah tempat bagi Tuhan, sebab pembalasan itu adalah haknya. Lalu saudara-saudara, apa tanggung jawab kita dalam ranah kehidupan yang demikian?
Apakah kita membiarkan diri kita disiksa? Apakah kita membiarkan diri kita diperlakukan tidak benar dan lain sebagainya? Tuhan hanya mengatakan bahwa berdoalah. Berdoalah jikalau orang membenci kamu. Berdoalah jikalau orang memfitnah kamu. Berdoalah dan mintakanlah berkat kepada mereka. Jikalau kehidupan ini kita pertontonkan dari waktu ke waktu, yakin dan percaya Bapak Ibu, dengan tindakan itu kita menumpuk bara api di atas kepalanya. Sejahat-jahatnya manusia, suatu waktu dia akan menyadari kesalahannya. Dia akan menyadari kejahatannya. Sehingga pada waktunya nanti, segala sesuatu yang benar akan disingkapkan. Anda dan saya ada pada posisi yang benar, sehingga kita akan bersinar seperti bintang. Karena itu, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Itulah yang dituntut Tuhan daripadamu. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan menyatakan ungkapan syukur bersama dengan keluarga dengan didasari nats pembimbing kita pada saat ini dari Bilangan 18 ayat 29. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Mengantar persembahan kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 203 ayat 1 dan 2, ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Mari saudara-saudara kita satu dalam syafaat, kita akan membawa di dalam doa keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman pada saat ini, Bapak Martin Simakesu dan keluarga Bapak Yosef Nini, serta kita berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita yang dalam pergumulan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami datang menaikkan segala pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami pada malam hari ini. Kami boleh dipersekutukan satu dengan yang lain di dalam persekutuan dan penyembahan, terlebih di dalam mendengarkan firman-Mu. Karena itu biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memateraikan firman-Mu di hati kami, sehingga firman-Mu akan menuntun hidup kami untuk melakukan yang baik dan benar menurut pandangan Tuhan. Kehidupan kami adalah kehidupan yang berlandaskan kasih,
sehingga kami tidak akan pernah melakukan yang jahat, tetapi yang kami lakukan adalah yang baik. Kiranya firman-Mu ini akan menyempurnakan sukacita keluarga kekasih kami, Bapak Martin Simakesu. Bersyukur kami bersama dengan hamba-Mu, jikalau pada hari kemarin Engkau mengaruniakan pertambahan usia setahun lagi bagi Bapak Martin Simakesu, sehingga genap berusia 65 tahun. Kasih dan rahmat-Mu kiranya dinyatakan untuk perjalanan ke depan, mengaruniakan hikmat dan kearifan di dalam mengemban tanggung jawab selaku kepala keluarga, memberikan kesehatan yang bersahabat kepadanya untuk mencari nafkah demi menghidupi rumah tangganya, berkenan atas setiap jerih dan lelahnya, sehingga ia senantiasa memperoleh yang terbaik demi kelangsungan kehidupan rumah tangga dan demi hormat bagi nama-Mu. Kami bersyukur kiranya pertambahan usia genap berusia 65 tahun akan terus meneguhkan dan mengokohkan dia mengemban panggilan pelayanan di tengah-tengah jemaat Masaleh. Mari Tuhan, Engkau kiranya tetap mengaruniakan kepadanya yang terbaik, sehingga ia dapat memberi pelayanan yang terbaik bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Diberkatilah dalam segala harapan dan kerinduan ke depan. Dilapangkanlah jalan baginya untuk menyaksikan sukacita dan kebahagiaan dari seisi rumah tangganya. Hamba berdoa buat ibu rumah tangga. Tuhan terus topang, Tuhan jaga, Tuhan berkati. Tuhan pegang, genggam tangannya dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat, agar ia mampu untuk menata kelola kehidupan rumah tangga dalam roh takut akan Tuhan. Karuniakan kepadanya kekuatan dan kesehatan yang baik, sehingga semua tanggung jawab kewajibannya dapat dilakukannya dan menjadi sukacita di tengah keluarga. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat anak kekasih Desi, menjadi pergumulan kami bersama karena ia dalam kelemahannya. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Tuhan akan menyatakan yang terbaik untuk hidupnya. Karena itu biarlah kuasa-Mu terus melingkupi kehidupannya, dijauhkan dari segala kuasa kegelapan dan segala rencana jahat manusia. Ya Tuhan, hamba berdoa bagi anak kekasih Evi di dalam pekerjaannya di Papua. Tuhan terus jaga dia di sana, pelihara dia di sana, jauhkan dari segala susah dan mara bahaya. Karuniakan hikmat kearifan-Mu, agar ia mampu untuk mengemban tanggung jawabnya dengan baik dan boleh menjadi anak-anak yang berkesaksian di tengah tanggung jawab yang diembannya. Pun demikian, memberkati rumah tangganya, memberkati suami kekasih di dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan, dilapangkanlah jalan untuk segala yang baik kepadanya. Hamba berdoa bagi anak kekasih Isa, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, baik selaku ketua sekolah minggu maupun selaku rekan sepelayanan di tubuh kemajelisan gereja. Tuhan kiranya mengaruniakan hikmat dan kearifan-Mu, agar ia dapat mengemban tugas panggilan pelayanannya dalam roh takut akan Tuhan, dan dilapangkanlah jalan baginya untuk meraih yang terbaik demi masa depannya. Terima kasih ya Allah, Engkau tahu harapan-harapannya, karena itu wujudkanlah pada waktunya, sehingga nama-Mu yang dimuliakan dalam hidupnya. Hamba berdoa untuk cucu kekasih kita, yang dalam pertumbuhan dan dalam perkembangannya, juga di dalam pendidikannya. Kiranya hari-hari yang Tuhan karuniakan kepadanya boleh dinikmati dengan penuh sukacita dalam kebersamaan dengan opa, oma, tante, dan segenap keluarga. Diberkatilah ia dalam mengejar harapan dan cita-cita,
sehingga ia boleh menjadi anak kebanggaan keluarga dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Memberkati seluruh kaum keluarga, dimanapun mereka berada, kasih dan rahmat-Mu kiranya melingkupi kehidupan mereka semua. Hamba pun berdoa untuk keluarga Bapak Yosef Nini. Diberkatilah hamba-Mu Bapak Yosef Nini di dalam segala harapannya, di dalam segala karya dan perjuangannya. Karuniakanlah kepadanya kekuatan dan kesehatan yang bersahabat, sehingga ia dapat menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita dan dengan penuh rasa syukur. Kami bersyukur karena Tuhan kembali membukakan jalan baginya untuk pekerjaannya. Kiranya apa yang dilakukan boleh menjadi berkat bagi kehidupan rumah tangga dan menjadi hormat bagi nama-Mu. Diberkatilah istri kekasih dalam menata kelola kehidupan rumah tangga, di dalam mencari nafkah hidup melalui pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepadanya, yakni usaha menjahit. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap karya dan lelahnya, sehingga ia pun memperoleh yang terbaik demi kelangsungan kehidupan rumah tangga dan demi hormat bagi nama-Mu. Hamba berdoa untuk anak kekasih Suryanti dan John dalam hidup mereka, dalam masa muda mereka, dalam pekerjaan mereka. Kasih dan rahmat-Mu kiranya terus dinyatakan untuk meraih yang terbaik demi hidup dan masa depan. Diberkatilah seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada. Damai sejahtera Tuhan akan melingkupi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di Jemaat Masaleh, pun semua anak-anak Tuhan yang tekun menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh. Nyatakanlah segala kasih dan kebaikan-Mu dalam perjuangan hidup mereka masing-masing. Memberkati dalam kehidupan rumah tangga, memberkati dalam kehidupan anak-anak cucu, memberkati dalam kehidupan pekerjaan. Biarlah damai sejahtera-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, dan keluarga kekasih kami telah menyatakan tanda syukur mereka melalui persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan perkenan agar dapat ditata kelola demi pelayanan yang baik di tengah-tengah jemaat-Mu. Ya Bapa, hamba pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul karena kelemahan tubuh. Karena itu, kami datang membawa di dalam doa akan keberadaan hidup dari Bapak Yohanes Sipi, yakni saudara dari Bapak Agustinus Sipi yang dalam kelemahannya. Kami berdoa untuk orang tua kekasih kami Oma Salata. Kami berdoa untuk kekasih kami Mama Benri. Kami berdoa untuk kekasih kami Berta Buntang. Kami berdoa untuk Bapak Prof. TR Andi Lolo, untuk Bapak Prof. Randanan, untuk Bapak Jonathan Sampetoding, untuk Bapak Resekimus Tandilino, untuk Bapak Rapliansi Arruan, untuk kekasih kami Jenny Papa Puasa yang sekarang dirawat di Rumah Sakit Siloam, dan Ibu Alfrida Paimbonan, juga Audi Mantiri, dan masih begitu banyak anak-anak Tuhan yang dalam kelemahannya. Dijamalah oleh tangan kuasa-Mu kelemahan mereka, tubuh mereka. Diberkatilah makanan, minuman, dan obat-obatan, agar melalui semua itu kami yakin dan percaya ketika perkenanan-Mu dinyatakan, saudara-saudara kami akan pulih seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua anak-anak Tuhan yang boleh merasakan sukacita karena pertambahan usia. Tuhan memberkati. Teristimewa kami berdoa dan bersyukur bersama dengan hamba-Mu Bapak Daud Paembong beserta seisi rumah tangga, anak-anak cucu. Terima kasih ya Tuhan. Memberkati kekasih kami Ibu Ripka Rombo di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama di Jemaat Masaleh.
memberkati hidupnya, rumah tangganya, suami dan anak-anaknya. Tuhan berkati. Hamba berdoa untuk kekasih kami Vina, diberkatilah kehidupannya di dalam tugas dan tanggung jawab bersama di jemaat ini. Memberkati Cali dan Nando, biarlah mereka tetap setia mengangkat tanggung jawab pelayanan untuk mewartakan firman Tuhan melalui siaran live streaming. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati rumah tangga hambamu. Kiranya hambamu tetap kuat untuk melakukan tanggung jawab pelayanan di jemaat Masaleh. Pun demikian istri hambamu Tuhan berkati. Anak-anak hambamu Ade yang ada di Samarinda, Diel yang ada di Salodong, Epi, Ita dan Geri, Tuhan berkati mereka semua. Dan seluruh kaum keluarga kami, Tuhan berkati. Inilah Tuhan doa kami. Inilah Tuhan ungkapan syukur kami, terima kasih kami. Bersama-sama dengan kekasih kami, keluarga Bapak Martin Simakesu dan keluarga Bapak Yosef Nini. Kami sampaikan doa kami hanya di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus Tuhan Muhalis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 370. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, terlebih keluarga Bapak Martin Simakesu dan keluarga Bapak Yosef Nini, teruslah jalani kehidupanmu dalam takut akan Tuhan. Tetaplah letakkan seluruh harapanmu di bawah otoritasnya. Yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang baik, yang mengerti setiap hal yang kita perlukan dalam kehidupan. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Kami perlu sampaikan bahwa besok kita akan melaksanakan renungan dan doa malam, dan karena itu mari kita siapkan hati kita tepat pada pukul 19.00. Demikian, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke liturgis. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah penyembahan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima yang telah memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini, yang menjadi berkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan, kesehatan yang baik, dan senantiasa terberkati bersama dengan keluarga menjalani kehidupan ini. Terima kasih kepada
multimedia, operator musik, Kantoria, yang untuk bersama-sama pada malam hari ini dalam mengangkat pelayanan. Juga disampaikan kepada keluarga Bapak Martin Simakesu dan keluarga Yosef Nini yang telah menjadi pelayanan mimbar pemberitaan firman, kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Selamat malam,